Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sahabat iman rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya termasuk kita, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita, masih dalam babul istiqamah, bab yang menjelaskan tentang istiqamah. Kali ini hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus tsani, hadis yang kedua. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu, mendekatlah kalian dan tepatlah kalian. Wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi, dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya tidak akan berhasil, tidak akan sukses salah seorang dari kalian dengan amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tidak juga engkau wahai utusan Allah? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana, dan tidak juga aku, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadli, kecuali bahwa Allah menganugerahkan kepadaku dengan rahmat dan karunia-Nya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, hadis ini pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu, mendekatlah kalian. Mengapa Rasulullah SAW bersabda dengan kata mendekatlah kalian? Kata para ulama yang mensyarah hadis ini, maksudnya adalah karena kita ketika kita beramal ini kaitannya dengan istiqamah, agar kita tetap luzumut ta'ah, tetap dalam keadaan terus taat kepada Allah SWT. Maka ada kalanya ketika kita beramal ini, ada kalanya kita ini sangat semangat atau kadang sangat malas. Maka ketika sangat malas, jangan terlalu menjauh dari amal, lakukan, jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan seluruhnya. Sebaliknya ketika kita sedang sangat semangat, jangan terlalu berlebihan, tetap terukur. Qaribu, mendekatlah kalian, wasaddidu, dan tepatlah kalian. Apa yang dimaksud tepat ini? Artinya amalan yang kita lakukan ini tepat benar caranya dan tepat benar niatnya, ikhlas hanya mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT. Maka kemudian ini yang menarik, saudara-saudara sekalian, wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi, ketahuilah oleh kalian semua bahwasanya salah seorang di antara kalian tidak akan berhasil dengan amalnya. Artinya tidak akan masuk surga dengan amalnya. Sehingga para sahabat lalu bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Rasulullah lalu menjawab, wala ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli, kecuali kalau Allah menganugerahkan kepadaku rahmat dan karunia-Nya. Saudara sekalian, hadis ini
menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Apa benar kemudian amal itu tidak menyebabkan seseorang masuk surga? Atau dibalik? Apa benar surga itu bukan karena amal? Masuk surga bukan karena amal? Maka kemudian ada penjelasan menarik dari Ibnu Battal yang ini terdapat dalam syarah Bukhari, yaitu Fathul Bari, kitab Fathul Bari, bahwa menurut beliau surga itu ada 2 tahap. Yang pertama masuknya dan yang kedua tingkatannya. Maka untuk masuk surga ini butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk tingkatan surga itu butuh kepada amal. Dengan kata lain, masuknya surga dengan rahmat Allah, tingkatan amal dengan amalan yang kita lakukan. Saudara sekalian rahimakumullah, sehingga kemudian amalan yang kita lakukan ini tidak serta-merta memang menyebabkan kita masuk surga. Masih butuh rahmat Allah SWT. Ada penjelasan yang lain dari para ulama bahwa kita masuk surga ini ya dengan amal, ya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku sekalian, saudara sekalian rahimakumullah, ada penjelasan yang cukup panjang. Kenapa amal itu tidak menjadi sebab satu-satunya seseorang masuk surga? Penjelasan yang lebih lengkap yaitu penjelasan dari Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan ada 5 alasan mengapa amal itu tidak menyebabkan seseorang masuk surga. Masih membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena Allah itu tidak butuh amal. Kita manusia yang butuh amal. Bagi Allah Subhanahu wa taala, amalan kita ini, apakah kita mau beramal atau tidak mengurangi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha kaya, Allah tetap pemilik segala, Allah tetap maha kuasa atas segalanya. Jadi Allah tidak butuh amal. Yang butuh itu kita. Sehingga dengan amal ini kita menjadi terjaga, menjadi selamat, menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, adanya amal yang kita lakukan ini justru juga merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan. Allah menciptakan kita. Allah menyehatkan kita. Allah juga yang mengutus para nabi untuk membimbing kita. Allah juga yang menurunkan Al-Quran untuk menjadikan pedoman bagi amalan kita. Bahkan Allah juga yang memberikan taufik sehingga kita cinta kepada agama ini, sehingga kita suka beramal, sehingga kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Bahkan Allah juga yang memberikan kekuatan untuk kita beramal. Subhanallah. Jadi amal itu muncul karena rahmat Allah SWT. Kemudian yang ketiga, bahwa kata Ibnu Taimiyah, pahala dari Allah itu lebih tinggi dari amalan kita. Bayangkan, manja bil hasanati falahu asyram salihah, firman Allah Taala. Siapa yang beramal satu kebaikan, Allah beri pahala dia 10 kali lipat dari kebaikan. Minimal 10, bahkan sedekah itu 700. Subhanallah, amalan kecil dibalas besar. Bahkan kita hidup ini hanya sebentar di dunia, tapi nanti kita kalau diizinkan masuk surga oleh Allah Ta'ala, masuk surga selama-lamanya. Tidak sebanding. Makanya lebih tinggi pahala dari Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, mengapa amalan ini tidak serta-merta membuat kita masuk surga? Karena nikmat Allah SWT ini sudah sangat besar, kata Imam Ibnu Taimiyah. Sudah sangat banyak. Sehingga kalau misalnya ditimbang, amalan kita ditimbang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, amalan kita ini nggak ada apa-apa. Sehingga kemudian boro-boro untuk dibalas surga, untuk membayar nikmat Allah saja nggak bisa. Subhanallah. Yang kelima, kata Ibnu Taimiyah, mengapa amalan kita ini tidak bisa membuat kita masuk surga? Karena dosa dan kesalahan kita ini sangat besar, sangat banyak.
Sehingga kalau misalnya Allah tidak mengampuni kita, Allah tidak merahmati kita, dosa dan kesalahan kita ini dibuat dibandingkan dengan amalan kita nggak ada apa-apanya. Kita lihat saja salat kita misalnya. Dalam salat kita masih banyak kesalahan. Bahkan sabda Rasulullah, salat kita ini yang diterima dari amalan salat kita ini, kalau diterima 10%-nya itu bagus. Makanya ada salat ini yang diterima 20%-nya, 10%-nya, 5%-nya, 2%-nya, 1%-nya. Bayangkan. Artinya apa? Kalau misalnya 20%-nya, berarti 80%-nya nggak diterima. Artinya salah. Tapi Allah tetap masih menerima. Subhanallah. Sahabat sekalian, sahabat iman, rahimahullah. Makanya benar, amalan kita tidak bisa mengantarkan kita ke surga kecuali kalau Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tentu saja ini harus kita raih dengan istiqomah. Kita tetap istiqomah seraya mengharap rahmat Allah SWT. Selalu berdoa semoga amalan kita ini tetap istiqomah sampai akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Hadanal liqa'il ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.